Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah barbarian. Orang barbar adalah manusia yang dianggap biadab atau primitif. Istilah ini lazim digunakan sebagai suatu generalisasi berdasarkan stereotip yang beredar luas di tengah masyarakat. Orang barbar dapat saja merupakan warga sebuah bangsa yang oleh sebagian pihak dinilai kurang beradab atau kurang tertata, namun dapat pula merupakan anggota dari kelompok budaya primitif tertentu atau kelas sosial tertentu, baik di dalam maupun di luar bangsa si penilai. Orang barbar malah dapat pula dikagumi dan diromantisasi menjadi orang liar budiman. Sebagai ungkapan atau kiasan, istilah orang barbar dapat saja digunakan untuk menyebut orang yang kasar, kejam, beringas, dan kurang peka menurut penilaian si pengguna sebutan. Istilah ini berasal perkataan Yunani, barbaros. Kata barbaros sebenarnya berasal dari bunyi bahasa-bahasa suku bangsa pribumi Anatolia, yang di telinga orang Yunani kuno terdengar seperti bar-bar. Orang Yunani menggunakan kata ini sebagai sebutan bagi orang-orang yang tidak berbahasa Yunani dan tidak mengamalkan adat istiadat Yunani kuno. Pada permulaan zaman modern dan ada kalanya juga pada masa-masa sesudahnya, istilah ini digunakan oleh orang Yunani Bizantin sebagai julukan bernada merendahkan bagi orang Turki. Orang-orang Romawi kuno menggunakan istilah ini sebagai sebutan bagi orang-orang bukan Romawi seperti orang Jermani, orang Kelt, orang Galia, orang Iberia, orang Trakia, orang Iliria, orang Berber, orang Partia, dan orang Sarmatia. Dalam bahasa Yunani kuno, kata adalah lawan dari kata. Bentuk tertua kata, barbaros, yang sudah diketahui adalah kata pakpakro dalam bahasa Yunani Mykenae. Orang Yunani menggunakan istilah, orang barbar, sebagai sebutan bagi semua suku bangsa yang tidak berbahasa Yunani, termasuk orang Mesir, orang Persia, orang Media, dan orang Fenisia, untuk menonjolkan keasingan mereka. Bagi orang Yunani, bahasa yang dituturkan suku-suku bangsa asing ini terdengar seperti ceracau yang diwakili bunyi, bar-bar. Bunyi ceracau inilah yang merupakan cikal bakal dari kata, sebuah kata ekomimetis atau kata onomatopeis dalam kosakata bahasa Yunani. Meskipun demikian, dalam berbagai kesempatan, istilah ini juga digunakan oleh orang Yunani, khususnya orang Athena, untuk mencemooh suku-suku dan polis-polis Yunani lainnya, bahkan untuk mencemooh sesama warga Athena sendiri demi kepentingan politik. Tentu saja istilah ini juga memuat dimensi budaya sehubungan dengan makna gandanya itu. Kata kerja, barbars, dalam bahasa Yunani kuno berarti bertingkah atau bertutur seperti orang barbar, atau menyerupai orang barbar. Plato menolak dikotomi Yunani, barbar sebagai suatu absurditas logika dengan alasan bahwasanya penggolongan warga dunia menjadi orang Yunani dan orang bukan Yunani tidak menerangkan apa-apa mengenai orang bukan Yunani. Meskipun demikian, Plato sendiri berkali-kali menggunakan istilah, orang barbar, dalam suratnya yang ketujuh. Dalam karya-karya tulis Homeros, istilah ini muncul hanya satu kali dalam bentuk, barbarophonos. Kata ini disandangkan pada orang Kar yang berperang di pihak Troya sewaktu perang Troya berkobar. Pada umumnya konsep barbaros tidak banyak dijabarkan dalam khazanah sastra kuno sebelum abad ke-5 Tarikh Masehi. Istilah barbarophonoi dalam Wiracarita Ilyas diduga bukan mengacu pada para penutur sebuah bahasa non-Yunani, melainkan pada orang-orang yang kurang fasih berbahasa Yunani. Konotasi kata ini mengalami perubahan selepas perang Yunani-Persia pada paruh pertama abad ke-5 sebelum Masehi. Dalam perang ini, koalisi polis-polis Yunani yang dibentuk secara terburu-buru berjaya mengalahkan kekaisaran Persia yang begitu besar. Masyarakat Yunani kala itu kerap menggunakan istilah, orang barbar, sebagai sebutan bagi orang Persia, yakni musuh Yunani di medan perang. Orang Romawi menggunakan istilah barbarus sebagai sebutan bagi suku-suku bangsa yang belum beradab, kebalikan dari orang Yunani atau orang Romawi, dan pada kenyataannya istilah ini dijadikan sebutan umum bagi semua orang asing yang hidup di tengah-tengah masyarakat Romawi selepas masa pemerintahan Kaisar Agustus, antara lain orang Jermani, orang Persia, orang Galia, orang Fenisia, dan orang Kartago. Istilah Yunani, barbaros, adalah sumber etimologis dari banyak kata yang berarti orang barbar, termasuk kata benda, barbaar, dalam kosakata bahasa Belanda yang diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata sifat, barbar, dan kata benda, barbarian,
Dalam kosakata bahasa Inggris yang tercatat untuk pertama kalinya pada abad ke-16 dalam bahasa Inggris pertengahan. Ada pula akar kata Barbara, dalam bahasa Sanskerta dari zaman India kuno yang arti utamanya adalah gagap, menyiratkan seorang penutur bahasa asing. Kata Yunani, Barbaros, masih berkerabat dengan kata Sanskerta Barbaras. Akar kata India Eropa ini juga terdapat dalam bahasa Latin, yakni kata balbus yang berarti gagap, dan dalam bahasa Ceko, yakni kata belblati yang berarti tergagap-gagap. Dalam konteks bahasa Aram, bahasa Persia lama, dan bahasa Arab, kata barbar mengandung makna meracau. Kata barbaria atau barbarie dalam bahasa Perancis lama, diserap dari kata Arab, barbar atau berber, yakni sebutan Arab kuno bagi penduduk kawasan Afrika Utara di sebelah barat Mesir. Kata barbar dalam bahasa Arab ini mungkin saja diserap dari kata Yunani, barbaria. Sikap orang Yunani terhadap orang-orang barbar berkembang seiring sejalan dengan pertumbuhan kepemilikan budak belian teristimewa di Athena. Meskipun tindakan memperbudak orang Yunani sebagai jalan untuk melunasi utang masih berlanjut di sebagian besar negara kota Yunani, Athena melarang praktik semacam ini sewaktu berada di bawah pemerintahan Solon pada permulaan abad ke-6 sebelum Masehi. Pada zaman demokrasi Athena yang terbentuk pada sekitar 508 sebelum Masehi, perbudakan meningkat sampai pada skala yang belum pernah disaksikan sebelumnya oleh orang-orang Yunani. Sejumlah besar budak belian dikerahkan untuk menambang perak dalam kondisi kerja yang sangat buruk di tambang-tambang perak Laureion yang terletak di kawasan Tenggara Atike setelah sejalur besar urat biji perak ditemukan di daerah itu pada 483 sebelum Masehi. Sementara fenomena budak belian terampil yang dikaryakan untuk menghasilkan barang-barang kerajinan di pabrik-pabrik dan bengkel-bengkel kecil kian lama kian umum dijumpai. Selain itu, kepemilikan budak belian tidak lagi menjadi keistimewaan orang kaya. Semua rumah tangga di Athena, kecuali yang paling miskin, memiliki budak belian guna membantu pekerjaan para anggota rumah tangga yang berstatus merdeka. Budak-budak belian, barbar, di Athena berasal dari negeri-negeri di sekitar Laut Hitam seperti Trakia dan Taurika, sementara orang Lydia, orang Frigia dan orang Kar berasal dari Asia Kecil. Aristoteles menggambarkan orang-orang barbar sebagai orang-orang yang fitrahnya adalah menjadi budak belian. Semenjak kurun waktu ini, kata-kata seperti barbarophonos, sebagaimana yang termaktub dalam karya tulis pujangga Homeros, mulai digunakan bukan hanya sebagai sebutan bagi bunyi bahasa asing melainkan juga sebagai sebutan bagi orang-orang asing yang kurang fasih bertutur dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani, kata logos dapat bermakna bahasa maupun akal budi. Oleh karena itu sudah sejak semula masyarakat penutur bahasa Yunani menganggap ketidakfasihan dalam bertutur sebagai tanda kebodohan. Perubahan lebih lanjut timbul dalam konotasi-konotasi kata barbari, barbaroi, orang-orang barbar, pada akhir abad kuno, manakala para uskup dan katolikos ditunjuk untuk mengepalai keuskupan-keuskupan di kota-kota yang terletak di wilayah gentes Barbaricae, bangsa-bangsa barbar, yang beradab, misalnya di Armenia atau Persia. Tempat para uskup ditunjuk untuk mengawasi seluruh umat dari suku-suku bangsa yang belum menetap. Akhirnya istilah ini menemukan sebuah makna tersembunyi melalui etimologi rakyat yang dikemukakan oleh Cassiodorus, sekitar 485, sekitar 585. Menurut Cassiodorus, kata barbarus, orang barbar, terbentuk dari gabungan kata barba, janggut, dan kata rus, tanah lapang, karena orang-orang barbar tidak tinggal di kota-kota, tetapi mendirikan tempat-tempat tinggal mereka di padang-padang seperti satwa liar. Bangsa Yunani mengagumi orang-orang Skythia dan Galatia sebagai orang-orang yang gagah berani dan bahkan sebagai filsuf-filsuf, misalnya Anakarsis, namun budaya mereka tetap saja dianggap barbar. Bangsa Romawi menyifatkan tanpa membeda-bedakan berbagai suku bangsa Jermani, suku bangsa Galia yang sudah hidup menetap, dan suku bangsa Hun yang suka menjarah sebagai orang barbar, dan narasi-narasi sejarah berorientasi klasik yang dihasilkan oleh bangsa Romawi menggambarkan migrasi-migrasi yang berkaitan dengan runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat sebagai invasi orang barbar. Bangsa Romawi menggunakan istilah ini sebagai sebutan bagi segala sesuatu yang bukan Romawi. Sejarawan budaya Jerman, Silvio Vieta,
menunjukkan bahwa makna dari kata barbar telah mengalami perubahan semantik di zaman modern, setelah Michel de Montaigne menggunakannya untuk menyifatkan kegiatan-kegiatan bangsa Spanyol di dunia baru yang dianggap sebagai representasi budaya bangsa Eropa yang lebih tinggi, sebagai barbar, dan sebuah esai satir yang terbit pada 1580. Bukan suku-suku Indian, biadab, yang disebut barbar, melainkan para penakluk berkebangsaan Spanyol. Michel de Montaigne berpendapat bahwa orang-orang Eropa mencermati sifat barbar dari budaya-budaya lain tetapi tidak mencermati tindakan-tindakan yang lebih kejam dan lebih brutal di dalam masyarakat mereka sendiri, khususnya semasa hidupnya, pada masa peperangan agama di Eropa. Menurut pandangan Michel de Montaigne, bangsanya sendiri, bangsa Eropa, adalah orang barbar yang sesungguhnya. Dengan demikian, argumen yang bersifat Eropa-sentris dibalikan dan diterapkan kepada pihak-pihak pelaku invasi dari Eropa. Dengan pergeseran makna semacam ini, muncul karya-karya sastra di Eropa yang menyifatkan masyarakat Indian pribumi sebagai masyarakat yang masih polos dan lugu, sekaligus menyifatkan bangsa Eropa yang lebih dikdaya secara militer sebagai para penyusup, barbar, yang menginvasi sebuah firdaus duniawi. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.